Presiden Republik Indonesia harus non-muslim. Karena jika Presiden Republik Indonesia orangnya non-muslim, maka rakyat Indonesia akan maju dan sejahtera. Karena selama ini Presiden Republik Indonesia sudah dipimpin oleh orang-orang Islam. Tetapi kenyataannya rakyat Indonesia tidak maju. Rakyat Indonesia semakin terbelakang. Banyak rakyat Indonesia yang bodoh dan miskin. Oleh sebab itulah sudah saatnya Presiden Republik Indonesia adalah orang-orang non-muslim. Nah, inilah yang harus kita sadari, bahwa kita ini hidup di negara yang berdasarkan Pancasila. Pancasila yang menghormati dan mengakui setiap pemeluk agama yang ada di Indonesia, bukan hanya Islam saja. Sehingga siapapun yang menjadi warga negara Republik Indonesia berhak mencalonkan diri menjadi pemimpin, baik itu presiden maupun gubernur maupun bupati, wali kota, camat, kepala desa. Silahkan siapapun berhak mencalonkan diri sebagai pemimpin di negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, orang-orang Islamnya lah yang harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Karena tidak hanya orang Islam saja yang ada di Indonesia. Ada orang-orang Kristen, ada orang-orang Katolik, ada orang-orang Hindu, ada orang-orang Buddha, ada orang-orang Konghucu dan yang lain-lainnya. Oleh sebab itulah orang Islam di Indonesia tidak boleh arogansi kepada pemeluk agama lain. Kan banyak rumor yang sudah beredar bahwa sudah saatnya Indonesia dipimpin oleh orang-orang non-muslim, mulai dari presiden, gubernur, bupati, dan wali kota. Karena mereka mengatakan bahwa orang-orang Islam Indonesia dinilai sudah tidak ada yang mampu. Nah, ini sudah tidak ada yang mampu memimpin Indonesia dengan baik. Buktinya masih terlalu banyak rakyat yang bodoh dan miskin. Bahkan Indonesia tertinggal jauh dengan negara-negara tetangganya seperti Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Nah, Singapura ini kan tetangga Indonesia. Brunei ini kan ada di pucuknya Kalimantan, tetangga dekat Indonesia. Malaysia juga tetangga dekat Indonesia. Sedangkan Indonesia selama ini dipimpin oleh orang-orang Islam. Ya, semuanya pemimpin Indonesia, presiden maksudnya adalah orang Islam. Pak Soekarno orang Islam, Pak Soeharto orang Islam, B.J. Habibie orang Islam, Gus Dur apalagi orang Islam, SBY orang Islam, Megawati orang Islam, kemudian Pak Jokowi orang Islam, Pak Prabowo orang Islam. Lah, menurut kacamata para pemeluk agama lain, orang-orang non-muslim, ini pemimpin di Indonesia ini semuanya muslim. Tapi kenapa rakyat Indonesia tidak segera maju? Rakyat Indonesia tidak segera sejahtera, adil, dan makmur sentosa. Oleh sebab itulah menurut mereka pemimpin di Indonesia ini sudah saatnya dipegang oleh orang-orang non-muslim. Lalu bagaimana tanggapan Anda, wahai kaum muslimin, orang-orang Islam di Indonesia? Apakah Anda setuju? Nah, kalau menurut kami pribadi Al-Faqih Tamadim, silahkan berkompetisi. Silahkan berkompetisi dengan sebaik-baiknya. Tetapi nggak usah mengklaim bahwa pemimpin non-muslim lebih baik. Belum tentu. Kembali kepada manusianya masing-masing. Dan jangan mengklaim bahwa sudah tidak ada orang Islam Indonesia yang mampu. Masih banyak sekali. Masih banyak sekali orang Islam Indonesia yang mampu menjadi pemimpin Indonesia yang baik, adil, jujur, yang mampu mensejahterakan rakyatnya. Kami yakin masih banyak. Dan tidak semua orang non-muslim itu misalnya baik semua. Ya, sekarang kita lihat aja lah koruptor-koruptor di Indonesia. Ini walaupun orang non-muslim itu jumlahnya di Indonesia tidak banyak, tapi ternyata yang menjadi koruptor banyak sekali orang non-muslim. Padahal kalau segi prosentase
itu ya orang-orang non muslim itu sebenarnya kan sedikit, tetapi ternyata persentase yang korupsi itu banyak yang non muslim. Di Indonesia kita lihat saja lah. Kan perbandingan itu kan harus adil. Orang Islam di Indonesia itu yang menjadi pejabat banyak sekali, karena memang penduduk Indonesia mayoritas Islam. Nah, sedangkan orang-orang non-muslim yang menjadi pejabat itu yang nggak banyak, karena memang mereka minoritas. Tapi ternyata walaupun minoritas dan jumlahnya itu nggak banyak, ternyata yang korupsi banyak. Coba, maksudnya banyak bagaimana? Ya kalau di prosentase. Ini kan jangan mengklaim bahwa sudah saatnya pemimpin Indonesia itu non-muslim pasti menjadi negara yang maju, rakyatnya adil, makmur, sentosa. Loh, kembali ke manusianya. Nyatanya banyak sekali orang non-muslim yang menjadi pejabat di negeri kita ini, ternyata mereka korupsi. Jadi jangan mengklaim mengatasnamakan agama manapun, karena kembali kepada mentalitas manusia itu masing-masing. Jika manusianya betul-betul mentalnya luar biasa, takut korupsi, ya contohlah Jepang. Jepang itu kenapa mereka takut korupsi? Apakah mereka takut kepada Tuhan? Tidak. Ayo, orang Jepang itu tidak korupsi bukan karena sebab takut kepada Tuhan, tidak. Hanya sederhana orang Jepang itu. Orang Jepang itu takut korupsi karena mereka tidak ingin nanti korupsinya itu dituduh oleh anak-anaknya. Jadi orang Jepang akan merasa aib, yang merasa betul-betul dicacat, aib yang sangat jelek begitu kalau dia melakukan korupsi, dan ternyata nanti anak cucunya meniru korupsi, gitu aja. Jadi orang Jepang tidak mau korupsi karena khawatir kalau anak cucunya nanti akan ikut-ikutan ikut korupsi, dia akan terkena malu. Padahal mereka tidak tahu Tuhan, tidak takut kepada Tuhan. Nah, kalau di Indonesia ini kan orangnya beragama. Orang Islam punya Tuhan, orang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, mereka punya agama masing-masing. Tetapi kenapa masih banyak koruptor? Ya karena memang mentalitasnya. Mentalitas, dan mereka segi kemanusiaannya juga kurang tumbuh. Kemanusiaannya, cobalah, kadang-kadang mereka lalai. Kalau dulunya walaupun mereka hidup di desa, di kampung, tapi setelah menjadi orang yang hebat di kota, lalai lupa dengan humanisme, dengan kemanusiaan. Sehingga mereka tatkala menjadi pejabat pun ya udah aji mumpung mengeruk sebanyak-banyaknya untuk korupsi. Oleh sebab itulah silakan berkompetisi, siapapun yang mau mencalonkan diri menjadi presiden atau gubernur atau bupati, wali kota, camat dan seterusnya, silahkan berkompetisi dengan sebaik-baiknya. Demikian pernyataan dari kami dan tanggapan dari kami. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.